Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, saya harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Anak-anak jangan lupa, saat ini masih dalam masa pandemi, selalu taati protokol kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu 3M. Apa saja itu? Ya, 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, biar kita terhindar daripada virus corona. Ya anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar kembali, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 bersama Bapak Budianto. Tapi sebelumnya ya anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini kita mau berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami boleh menikmati nafas hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pagi ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau berkati pembelajaran hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, untuk mengawali pelajaran pagi ini kita mau menyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita mau menyanyi pujian, yaitu Mengasihi Lebih Sungguh. Anak-anak udah tahu semuanya ya lagu ini. Kita mau bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya anak-anak, kita telah bernyanyi bersama-sama, yaitu dengan judul Mengasihi Lebih Sungguh, mengingatkan kepada kita untuk semakin sungguh dalam mengasihi Tuhan maupun sesama manusia kita. Ya, kita mau belajar hari ini yaitu dengan materi pelajaran 13, yaitu Aku dan Kamu Sama di Hadapan Allah. Dan ayat Alkitabnya nanti kita belajar dalam Lukas 19 ayat 1-10 dan Galatia 3 ayat 28. Tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak, diharapkan yang pertama, peserta didik atau anak-anak itu mampu mensyukuri kehadiran Allah melalui keberbagian budaya, suku, agama, dan bangsa. Dan yang kedua, peserta didik atau anak-anak dapat memberikan contoh sikap toleransi terhadap orang lain. Yang ketiga, peserta didik atau anak-anak mampu menjelaskan tujuan Allah memberikan berbagai budaya, suku, agama, dan bangsa. Dan yang keempat, peserta didik atau anak-anak mampu menjelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan sama di hadapan Allah walaupun berbeda. Ya, terlebih dahulu, ayo anak-anak persiapkan Alkitabnya. Kita membaca Alkitab terlebih dahulu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Ayo kita
membuka terlebih dahulu Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Bapak Budi akan membacakan untuk anak-anak. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ya anak-anak, kita telah bersama membaca kitab Lukas ini. Yaitu di sini bercerita tentang Zakius. Siapa yang belum tahu cerita tentang Zakius ini, anak-anak? Tentu saja saya yakin anak-anak udah tahu cerita ini, karena cerita ini sangat terkenal, yang sudah dipelajari mungkin di sekolah minggu, seperti itu. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, anak-anak, Zakius ini adalah seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Ya, pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, itu adalah pemungut cukai. Nah, pekerjaan ini membuat Zakius dibenci oleh orang banyak di kotanya. Kenapa? Mereka menganggap bahwa Zakius ini adalah orang berdosa karena ia mengambil banyak uang dari rakyat, sehingga ia menjadi kaya. Nah, mereka juga menganggap bahwa Zakius ini sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya anak-anak, Zakius ini tidak mempunyai banyak teman. Walaupun ia kaya, tetapi Zakius tidak bahagia. Nah, tetapi pada waktu itu ketika Zakius mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, Zakius ini segera bergegas ingin melihat Tuhan Yesus. Sayangnya Tuhan Yesus tadi ketika lewat itu dikelilingi banyak orang, dan tubuh Zakius kan pendek, sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, Zakius tetapi tidak putus asa. Ia berlari mendahului rombongan itu dan naik ke pohon ara untuk menunggu Tuhan Yesus lewat. Ia sangat bersukacita ketika Tuhan Yesus menyapanya dan ingin menumpang di rumahnya. Tapi orang banyak merasa heran dan kesal melihat Tuhan Yesus
Kenapa kok Tuhan Yesus mau berteman dengan Zakheus yang berdosa? Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yaitu ya anak-anak, ceritanya Zakheus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini anak-anak? Nah, kita mau belajar dari cerita ini. Yang pertama, bahwa Yesus di sini tidak membeda-bedakan orang yang ditemuinya. Di situ mungkin ada orang banyak, terus ada anak kecil juga mungkin, terus ada yang bertubuh tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Dan di situ Zakheus itu dianggap orang berdosa atau berkhianat. Tetapi Yesus tidak membeda-bedakan itu. Yesus tetap menemui Zakheus. Nah, dan yang kedua, di hadapan Tuhan Yesus semua manusia sama. Seperti tadi ya anak-anak, mungkin ada banyak orang yang mengelilingi Yesus seperti itu, dan Zakheus tadi dianggap orang yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak memandang itu, karena Tuhan itu memandang bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, Yesus tidak membedakan suku, agama, atau budaya. Orang jahat sekalipun tetap dikasihi dan ditolong. Nah, Tuhan Yesus di sini tidak membedakan suku, agama, dan budaya. Baik itu dari suku manapun atau agama apapun, dan budayanya berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus tidak membedakan itu. Dan walaupun orang itu jahat atau baik, kaya, miskin, tapi Tuhan Yesus tidak membedakan. Tuhan Yesus tetap mengasihi dan menolong. Nah, selanjutnya dalam Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita pelajari dari ayat ini anak-anak? Ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus yang mengingatkan bahwa kita tidak perlu membeda-bedakan. Itu tidak membeda-bedakan apa? Yang pertama, suku. Nah, di situ tadi dalam cerita itu ada, di konteks ayat Galatia itu ada suku Yahudi atau suku Yunani. Dan pada waktu dulu, orang Yahudi ini dianggap lebih tinggi derajatnya daripada orang Yunani, seperti itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak boleh membeda-bedakan suku seperti itu. Nah, yang kedua itu status sosial, ada hamba atau orang merdeka. Nah, pada waktu dulu juga anak-anak, hamba itu diperlakukan lebih rendah daripada orang yang sudah merdeka, seperti itu. Jadi hamba itu diperlakukan seenaknya sendiri. Tapi Rasul Paulus di sini mengingatkan tidak boleh seperti itu. Baik itu hamba, tuan, miskin, kaya, itu tidak boleh membeda-bedakan. Dan yang ketiga itu jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu ada laki-laki atau perempuan.
perempuan. Pada waktu dulu itu anak-anak, bahwa laki-laki itu dianggap lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dan kadang laki-laki itu berbuat seenaknya sendiri kepada perempuan. Nah, tetapi hal itu tidak boleh ya anak-anak. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita itu sama derajatnya di hadapan Tuhan Yesus. Pejuang persamaan hak ini sangat terkenal sekali di dunia ini anak-anak, yaitu namanya Martin Luther King. Siapa anak-anak? Martin Luther King. Nah, di sini Martin Luther ini dikenal dunia karena kegigihannya memperjuangkan hak asasi manusia bagi kaum Afro-Amerika, yaitu di sini memperjuangkan hak asasi manusia orang-orang yang berkulit hitam, karena dianggap bahwa di Amerika itu orang yang kulit hitam itu kayak tidak berharga atau direndahkan seperti itu. Sehingga Martin Luther King ini menentang hal tersebut. Ia dengan lantang melawan perbedaan warna kulit yang sering dilakukan oleh kalangan kulit putih di Amerika. Nah, itu Martin Luther King. Nah, kesimpulannya pelajaran hari ini anak-anak, bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Seperti tadi dalam cerita Zakheus itu, walaupun mungkin Zakheus ini dianggap orang berdosa, tetapi Yesus tidak membeda-bedakan. Nah, dan juga yang kedua, Yesus mengasihi semua orang, termasuk yang jahat. Terus yang ketiga, di hadapan Tuhan semua orang adalah sama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, baik itu ada suku Yahudi, Yunani, terus ada hamba, ada tuan, terus ada jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Di hadapan Tuhan semua orang sama. Nah, jadi anak-anak, kita belajar dari hal tersebut. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia dalam kita hidup di dunia ini, dalam pergaulan sehari-hari, kepada teman kita, kepada orang tua kita, ataupun sesama kita. Itu kita tidak boleh membeda-bedakan, harus saling mengasihi, seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Itu ya anak-anak, pelajaran hari ini. Dan ini ada tugas bagi anak-anak, yaitu halaman 150 dalam buku ya anak. Nah, tugasnya menuliskan impian dan rencana memperjuangkan persamaan hak dan derajat, seperti yang contohnya seperti Martin Luther tadi yang memperjuangkan kulit hitam. Nah, anak-anak nanti impiannya seperti apa? Seperti itu. Nanti ditulis, mimpiku untuk dunia ini adalah titik. Terus, saat aku besar aku ingin menjadi apa? Nah, itu nanti anak-anak bisa tuliskan di buku masing-masing. Itu anak-anak, tugas hari ini dikerjakan dengan baik ya. Ya, kita mau mengakhiri pelajaran hari ini ya anak-anak. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajariku untuk menghargai orang yang berbeda dariku. Ajarilah aku untuk tidak merendahkan orang lain,
namun mengasihi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.